Ya, kembali lagi di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film berjudul Blizzard of Soul. Ya udah, daripada kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Suatu pagi di kota Jelvaga, Latvia, terlihat dua pria bersaudara sedang naik kereta, ingin pulang ke rumah. Si kakak bernama Edgar dan adiknya bernama Arthur. Di rumah, ketika sang ayah dan Edgar sedang keluar sebentar, Arthur yang sedang manja-manjaan berduaan dengan ibunya mendadak dikejutkan oleh kedatangan tentara Jerman yang mencari mata-mata Rusia. Karena takut putranya dianggap mata-mata, sang ibu panik dan langsung menyuruh Arthur bersembunyi di bawah kasur. Sementara dia berusaha mengalihkan perhatian para tentara. Beruntungnya saat tentara Jerman masuk, Arthur tak ketahuan. Ketika di luar, tentara Jerman lainnya berhasil menemukan dua pria yang bersembunyi di gudang. Ketika ibu Arthur mencoba membela dan menjelaskan bahwa kedua pria itu adalah warga biasa, tentara Jerman malah menganggap sang ibu sedang melawan petugas. Dia pun lalu menembaknya dari jendela. Melihat sang ibu tewas, Arthur terkejut dan sangat syok. Dia pun mengambil senapan milik ayahnya untuk membalas, namun sayangnya tentara Jerman sudah pergi. Siangnya ketika memakamkan jasad sang ibu, dalam hati Arthur bersumpah bahwa suatu saat nanti dia pasti akan membalas perbuatan Jerman. Keesokan harinya, karena perang antara Rusia dan juga Jerman semakin panas, warga desa terpaksa mengungsi ke ibu kota, yaitu kota Riga, yang berlokasi di dekat perbatasan Rusia. Sebelum pergi, ayah Arthur yang bernama Frank menembak seluruh hewan ternak agar tidak bisa dimanfaatkan tentara Jerman. Beberapa hari kemudian, setelah pindah ke kota Riga, Frank, Arthur, dan juga Edgar, serta warga Latvia lainnya mendaftarkan diri menjadi tentara relawan perang untuk membantu Rusia. Para relawan itu dijuluki Regu Penembak Latvia atau Latvia the Rifleman. Namun sayangnya, pendaftaran Arthur ditolak karena usianya masih 17 tahun, sementara Frank dianggap terlalu tua. Mendengar penolakan itu, Frank meminta petugas memberikan dokumen pendaftarannya kepada komandan. Dan saat komandan membaca dan mengetahui bahwa Frank adalah veteran perang berpangkat sersan, ia langsung diizinkan untuk bergabung. Besoknya, para relawan dibawa ke kamp pelatihan militer Rusia. Pagi itu, selama latihan simulasi perang, bukannya serius berlatih, Arthur dan temannya malah bercanda dan bermain tembak-tembakan. Melihat kelakuan para bocah tersebut, Frank sebagai pelatih perang dengan tegas menghukum mereka berdiri dengan satu kaki. Siangnya ketika sedang istirahat, tiba-tiba pesawat tempur musuh terlihat. Sebulan kemudian, setelah menjalani berbagai macam pelatihan, Regu Tembak Latvia akhirnya dinyatakan siap bertempur. Sebelum pergi ke medan perang, saat sedang berbaris, Arthur merasa bangga. Ini adalah pertama kalinya dia memakai seragam prajurit. Setelah kapten selesai memberi instruksi, seluruh prajurit pun berangkat ke medan perang. Sesampainya di medan perang, ketika sedang berlindung di parit, agar tidak tegang, para prajurit saling bercanda dan tertawa bersama. Namun, mendadak ada serangan bom udara, dan akibat serangan itu, beberapa prajurit terluka parah dan harus segera dievakuasi. Di tengah kepanikan, Frank memerintahkan semua prajurit untuk bersiap menyerang. Sementara menunggu, Arthur gemetar ketakutan. Para prajurit kemudian perlahan-lahan maju dan mendekati pertahanan musuh. Namun karena kabut tebal, mereka kesulitan melihat. Satu persatu prajurit gugur tertembak.
Saat parit pertahanan Jerman mulai terlihat, mereka semua bergegas untuk menyerbu. Regu penembak Latvia pun menang, dan beruntung Arthur masih selamat meskipun hanya pingsan. Ketika sadar dan melihat banyaknya korban berjatuhan, Arthur sangat syok. Sorenya, setelah berhasil mengambil alih parit pertahanan Jerman, para prajurit pun kembali ke markas. Keesokan harinya, untuk memperbaiki kondisi psikologis mereka, regu penembak Latvia diberi kebebasan bermain di pantai. Setelah selesai berenang dan beres-beres, komandan datang menghampiri Arthur. Hari itu adalah hari ulang tahun Arthur yang ke-17 dan komandan mengucapkan selamat ulang tahun. Esok paginya, regu penembak Latvia kembali ke medan tempur. Saat sedang berlindung di parit, salah satu prajurit tertembak oleh sniper musuh. Frank lalu meminta prajurit lainnya untuk membantu mencari lokasi keberadaan sniper tersebut. Mendengar itu, Arthur mengajukan diri untuk ikut membantu. Bersama dua tentara lainnya, ia mulai mencari sambil merangkak perlahan-lahan. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan posisi sniper musuh dan langsung menangkapnya. Namun ketika Arthur hendak menembak, ia ragu karena belum pernah membunuh orang. Karena terlalu lama ragu, posisi mereka akhirnya ketahuan oleh musuh. Setelah membunuh si sniper, mereka buru-buru lari kembali ke parit. Arthur kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntungnya saat dokter mengoperasi, Arthur selamat karena pelurunya tidak mengenai organ vital. Beberapa hari kemudian, setelah operasi, Arthur menerima surat dari ayahnya yang masih bertempur di medan perang. Dalam surat itu, Frank bercerita bahwa selama berperang, tubuh tuanya seringkali terasa sakit, rasanya ingin menyerah. Namun setiap kali teringat kedua putranya, semangatnya selalu kembali. Ayah berharap perang ini cepat berakhir, agar kita bertiga bisa pulang bersama ke rumah. Selesai membaca surat itu, ada suster cantik bernama Martha yang lewat. Walaupun jutek, melihat kecantikan Martha, Arthur langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. 1 bulan kemudian, Edgar yang sekarang sudah diangkat menjadi letnan. Dia pun datang menjenguk. Di situ Edgar menyemangati Arthur dan memberitahu bahwa ayah mereka baik-baik saja. Regu penembak Latvia juga terus menang hingga berhasil memukul mundur tentara Jerman. Mendengar kabar baik itu, Arthur pun merasa lega. Sebulan kemudian, saat sudah sembuh total, sebelum pergi berperang, Arthur memberanikan diri mengajak Martha berkenalan. Meskipun awalnya Martha jutek, namun Arthur berhasil membuatnya luluh. Selama mereka berbincang, Arthur melihat para suster dan pasien saling menari dan bernyanyi bersama, membuatnya tersenyum senang. Keesokan paginya, ketika kembali ke medan perang, Arthur melihat tentara Jerman menggunakan tawanan perang mereka sebagai umpan. Melihat taktik licik itu, regu penembak Latvia sangat kesal. Karena jarak dengan parit tentara Jerman hanya sekitar 50 meter, kedua belah pihak saling berteriak menghina satu sama lain. Di tengah adu mulut itu, Arthur diam-diam menghampiri Frank yang sedang menjadi sniper. Ketika Frank tahu putranya datang tanpa penyamaran, Frank langsung memolesi wajah Arthur dengan tanah, lalu mengajarinya cara menjadi penembak jitu. Namun saat Frank menyuruh Arthur menembak tawanan perang Jerman, Arthur pun kembali ragu. Di situ Frank pun kecewa dengan sikap lemah putranya. Siang harinya, peperangan masih terus berlanjut. Karena pihak Jerman menggunakan banyak gas air mata, regu penembak Latvia kewalahan dan terpaksa harus mundur.
Esok paginya, ketika kembali ke medan perang, komandan bertanya di mana Frank. Sudah 5 jam Frank mengintai pasukan Jerman, tetapi hingga sekarang belum kembali. Karena khawatir, Arthur pun mencari ayahnya. Namun kenyataannya, sang ayah telah tewas. Pada siangnya saat Frank dimakamkan, sebagai penghormatan, Arthur menguburkan ayahnya bersama senapan yang selalu dibawanya. Awalnya komandan melarang, tetapi setelah Arthur menceritakan betapa pentingnya senapan itu bagi ayahnya, komandan akhirnya mengizinkannya. Komandan lalu memberikan penghormatan terakhir. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, saat musim dingin tiba, Letnan Edgar mengumumkan bahwa tentara dari Siberia akan bergabung bersama mereka. Edgar lalu meminta beberapa prajurit menjadi relawan untuk maju ke garis depan dan membuka jalan memasuki benteng pertahanan Jerman. Tanpa pikir panjang, Arthur mengajukan diri. Setelah memberi instruksi, Edgar membubarkan barisan. Pada siangnya ketika semuanya sedang istirahat, Edgar menghampiri Arthur dan bertanya mengapa ia mau mengajukan diri menjadi relawan. Padahal Edgar berencana menempatkannya di barisan belakang agar lebih aman. Dengan santai, Arthur menjawab bahwa tugasnya hanya membuka jalan, jadi asalkan tidak tertembak, dia pasti selamat. Karena khawatir, Edgar pun memutuskan untuk ikut menemani Arthur maju ke garis depan. Pada malam harinya, ketika penyerangan dimulai, Arthur, Edgar, dan prajurit relawan lainnya diam-diam menyusup dan memotong rantai berduri di pertahanan Jerman. Setelah berhasil membuka jalan, para prajurit perlahan-lahan mulai merangkak maju. Awalnya rencana berjalan lancar, tetapi ketika hendak meledakkan bom, mereka ketahuan. Tapi akhirnya, regu penembak Latvia menang dan mereka semua merayakan kemenangan dengan memasak bebek bersama. Komandan juga ikut bergabung. Saat sedang makan-makan, seorang prajurit membacakan surat dari seorang ibu untuk salah satu prajurit yang gugur dalam penyerangan tadi. Mendengar isi surat itu, semuanya terdiam sedih karena pesan itu adalah pesan yang tidak akan pernah bisa dibalas. Pada saat merenung, mendadak komandan mendapat perintah untuk segera mundur ke markas. Pada paginya di tengah perjalanan, tiba-tiba pasukan Jerman muncul menghadang. Semuanya pun berlindung sambil berusaha menghubungi markas untuk meminta bantuan. Tetapi markas dengan mudah menolak membantu. Mendengar penolakan itu, komandan kecewa. Mau tidak mau, mereka harus terus bertahan sampai malam hari. Karena nanti malam barulah mereka bisa kabur melanjutkan perjalanan. Selama bertahan sebagai kakak, Edgar mencoba menenangkan dan meyakinkan Arthur bahwa mereka berdua pasti bisa selamat. Namun, Edgar tewas di depan mata Arthur. Akibat pertempuran itu, banyak prajurit Latvia yang gugur. Besok paginya setelah berhasil kembali ke markas, dengan sedih Arthur menyerahkan rencana milik Edgar ke komandan. Kini Arthur hanya tinggal seorang diri tanpa keluarga. Tak lama kemudian, terjadi keributan antara prajurit Latvia dengan petugas markas.
Para prajurit Latvia kecewa mengapa kemarin markas menolak mengirimkan bantuan. Di tengah keributan, semuanya terkejut ketika salah satu prajurit membacakan selembar kertas dari pasukan revolusi pemberontak Rusia. Dalam selembaran itu, pasukan revolusi mengungkapkan bahwa sebenarnya Rusia hanya memanfaatkan warga Latvia untuk berperang melawan Jerman. Sehingga tentara Rusia tidak perlu mengorbankan nyawa mereka sendiri. Mereka cukup memanfaatkan warga Latvia. Padahal pihak Jerman yang selama ini dianggap musuh sebenarnya justru sedang membantu membebaskan tanah mereka dari Rusia. Setelah membaca kabar tersebut, seluruh prajurit Latvia mulai ragu harus membela pihak mana, Rusia atau Jerman. Keduanya tampak tidak bisa dipercaya. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Di markas saat semuanya sedang mandi, tiba-tiba komandan memerintahkan mereka untuk berkumpul membawa senjata. Ketika berkumpul, Arthur terkejut. Ternyata mereka disuruh mengeksekusi teman-teman seperjuangan mereka sendiri yang ketahuan berkhianat karena membela pasukan revolusi. Di situ Arthur pun dilema. Melihat sikap Arthur, meski komandan tahu ini berat, ia tetap menegaskan bahwa mereka harus mematuhi perintah Rusia. Jika tidak menembak, maka mereka yang akan ditembak oleh tentara Rusia. Mendengar itu, Arthur semakin dilema. Hingga akhirnya Arthur memilih untuk tidak menembak. Karena melawan perintah, Arthur pun ditangkap. Malamnya tanpa sepengetahuan tentara Rusia, temannya diam-diam membebaskan Arthur. Ketika bertemu komandan, Arthur langsung memukulnya, mempertanyakan mengapa komandan lebih memihak Rusia daripada prajuritnya sendiri. Setelah meluapkan seluruh kekecewaannya, Arthur pun pergi meninggalkan markas bersama temannya. Pada pagi hari dalam perjalanan, teman Arthur bercerita bahwa pemerintah Latvia sedang membentuk pasukan nasional dari mantan regu penembak Latvia yang bermarkas di kota Cesis. Karena tidak tahu harus pergi kemana, temannya mengajak Arthur untuk bergabung. Mendengar itu, Arthur pun setuju. Namun di tengah obrolan, tentara Rusia lewat. Mereka pun buru-buru lari masuk ke hutan. Sayangnya dalam pelarian itu, temannya tewas tertembak. Dengan kondisi terluka, Arthur terpaksa lari sendirian. Saat keluar dari hutan, Arthur tidak sengaja bertemu dengan Marta. Di saat bersamaan, tentara Rusia lewat dan Arthur pun langsung bersembunyi. Beruntungnya saat diinterogasi, Marta berpura-pura mengatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa. Ketika situasi sudah aman, Marta mengobati luka Arthur di tepi sungai. Dan selesai diobati, Arthur tidak melupakan temannya. Ia bersama Marta lalu mengubur jasad temannya itu. Esok paginya, setelah lukanya membaik, Arthur berpamitan kepada Marta. Sebelum pergi, dia memakaikan cincin di jari manis Marta sambil berjanji, sepulang dari perang nanti, dia pasti akan menikahinya. Singkat cerita, sesampainya di kota Cesis, melihat banyaknya warga yang antusias mendaftar sebagai pasukan nasionalis, Arthur pun ikut mendaftar. Karena sudah berpengalaman, ia langsung dijadikan sersan untuk memimpin prajurit-prajurit muda. 1 minggu kemudian, setelah menjalani berbagai macam pelatihan militer, para prajurit muda yang dipimpin Arthur diberi misi menghadang tentara Jerman dan melindungi jembatan kereta api. Di tengah peperangan, para prajurit muda terlihat panik, persis seperti dulu saat Arthur pertama kali terjun ke medan perang. Satu persatu dari mereka gugur tertembak. Ketika melihat prajuritnya ketakutan, meski posisinya berbahaya, Arthur nekat berdiri dan menyemangati mereka. Kemudian Arthur lalu memberi komando dan berkata, "Perjuangan kita masih panjang, sangat panjang. Tetapi kita akan terus berjuang sampai Latvia merdeka." Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film ini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.